Begini ya, kita bicara soal beretika dalam bernegara, apalagi di negara hukum, bukan negara kekuasaan. Negara hukum memang ada aturan-aturan yang berlaku dan jelas posisi-posisi dari institusi dan andilnya dalam menjalankan negara ini. Nah, posisi dari Mahkamah Konstitusi adalah mengkoreksi dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Jadi akan menjadi aneh dan cukup janggal apabila apa yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia, seperti juga di negara-negara lain yang memiliki mahkamah tertinggi terkait dengan keputusan hukum dan hal-hal yang terkait dengan perubahan dari konstitusi tersebut, tentu cukup tidak masuk akal apabila sebuah putusan dari MK kemudian dikoreksi lagi oleh lembaga lain, apapun itu lembaganya. Kami berharap bahwa kita semua patuh pada konstitusi kita dan menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini bukan masalah menghargai, menghormati putusan atau suka dengan putusan tersebut atau tidak suka, tetapi ini adalah masalah kepatuhan kita sebagai warga negara terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Harapan kami tentu DPR tidak akan mencederai demokrasi kita dan juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang kemudian pada proses ini adalah yang dikonsultasikan oleh KPU terkait dengan kepentingan mengubah PKPU sehingga bisa mengikuti apa yang sudah menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi kemarin. Kita lihat saja karena putusan Mahkamah Konstitusi kita lihat memang sangat progresif dan berpihak pada rakyat dan demokrasi, yaitu memberikan ruang untuk adanya keberagaman dalam pilihan di Pilkada 2024 salah satunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.